Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 Project Based Learning Akuntansi Keuangan Menengah 1 Akuntansi B dengan dosen pengampu Ibu Dr. Liza Alfia, SE MSc AKTCA dan Ibu Ayu Dwini Oktari, SE MAK. Di sini kami akan mempresentasikan hasil Project Based Learning kami, yaitu kajian komprehensif atas implementasi PSAK nomor 1, PSAK nomor 2, PSAK nomor 14, PSAK nomor 16, dan PSAK nomor 19. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ina Aprilia Arifin dengan NPM 2251031013. Perkenalkan, nama saya Debbie Fitriani dengan NPM 2211031046. Yang pertama ada profil perusahaan PT Kencana Energi Lestari Tbk. PT Kencana Energi Lestari Tbk merupakan perusahaan penyedia energi baru terbarukan terkemuka di Indonesia melalui dua entitas anak perusahaan langsung, yaitu PT Energi Sakti Sentosa dan PT Bangun Tirta Lestari, serta dua entitas anak perusahaan tidak langsung, yaitu PT Nagata Dinamika Hidro Madang dan PT Biomasa Energi Jaya. PT Kencana Energi Lestari Tbk menghasilkan energi baru terbarukan bagi kebutuhan industri dan rumah tangga di Indonesia. Selanjutnya ada profil perusahaan PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk. PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk yang dahulu kita kenal sebagai PT Golden Retelindo Tbk didirikan pada tahun 1995 dan pada saat ini tercatat sebagai perusahaan jasa penyedia infrastruktur telekomunikasi. Pada tahun 2016, melihat adanya peluang usaha di bidang telekomunikasi, Persero melakukan perubahan kegiatan usaha utamanya menjadi jasa penyedia infrastruktur telekomunikasi dan melakukan akuisisi terhadap PT Permata Karya Perdana. Selanjutnya ada overview kinerja keuangan perusahaan. Yang pertama ada dari PT KIN pada tahun 2022. PT KIN memiliki total aset sebesar 4.972.878.911.928 rupiah, mengalami kenaikan sebesar 15,87% dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2021 sebesar 4.291.764.810.436 rupiah. Selanjutnya total liabilitas PT KIN pada tahun 2022 sebesar 2.218.820.173.439 rupiah, mengalami kenaikan sebesar 13,22% dari tahun sebelumnya, yaitu 1.959.607.887.408 rupiah. Total ekuitas PT KIN pada tahun 2022 yaitu 2.454.638.489 rupiah, mengalami kenaikan sebesar 18,09% daripada tahun sebelumnya, yaitu 2.333.196.923.028 rupiah. Selanjutnya ada total pendapatan PT KIN pada tahun 2022 sebesar 658.071.446.449 rupiah, mengalami kenaikan sebesar 26,10% daripada tahun sebelumnya, yaitu 521.530.622.938 rupiah. Total laba tahun berjalan PT KIN pada tahun 2022 sebesar 219.995.142.438 rupiah, mengalami kenaikan sebesar 94,53% daripada tahun 2021, yaitu 111.081.311.200 rupiah. Selanjutnya overview kinerja keuangan perusahaan PT Gold. Pada tahun 2022 total aset PT Gold sebesar 400.972.660.000 rupiah, mengalami kenaikan sebesar 11,11% daripada tahun sebelumnya, yaitu 360.871.363 rupiah. Total liabilitas PT Gold pada tahun 2022 sebesar 32.547.385.000 rupiah, mengalami penurunan sebesar 5,49% dari tahun sebelumnya, yaitu 34.437.898.000 rupiah. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya liabilitas jangka pendek. Selanjutnya ada total ekuitas PT Gold pada tahun 2022
yaitu sebesar Rp368.425.275.000 mengalami peningkatan sebesar 12,86% dari tahun sebelumnya, yaitu Rp362.433.465.000. Selanjutnya ada total pendapatan dari PT Gold pada tahun 2022 sebesar Rp47.420.904.000, meningkat sebesar 7,14% dari tahun sebelumnya, yaitu Rp44.260.335.000. Yang terakhir ada total laba tahun berjalan PT Gold pada tahun 2022, yaitu Rp15.998.520.000, mengalami peningkatan sebesar 9,55% dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2021 sebesar Rp14.664.313.000. Kerangka konseptual pelaporan keuangan. Yang pertama itu, tingkat pertama ada tujuan dasar pelaporan keuangan. Yang kedua ada konsep dasar pelaporan keuangan. Dibagi menjadi dua, yaitu karakteristik kualitatif dan unsur dasar pelaporan keuangan. Karakteristik kualitatif pun dibagi menjadi dua, yaitu relevansi dan penyajian yang tulus dan jujur. Relevansi terdapat nilai prediktif, nilai konfirmasi, dan materialitas. Yang kedua ada penyajian yang tulus dan jujur, ada kelengkapan netralitas dan bebas dari kesalahan. Perusahaan telah menerapkan keduanya di dalam laporan keuangan. Selanjutnya ada unsur-unsur pada laporan keuangan, yaitu ada aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban yang berhubungan dengan kinerja perusahaan. Pada tingkat ketiga ada pengakuan, pengukuran, dan konsep pengungkapan yang terbagi menjadi tiga lagi, yaitu asumsi dasar, prinsip dasar, dan kendala. Perusahaan sudah menerapkan ketiganya pada pelaporan keuangan. Rasio keuangan PT Kencana Energi Lestari Tbk. Rasio lancar, perusahaan mencatat 1,87% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 1,71%. Selanjutnya, rasio laba terhadap jumlah aset. Perseroan mencatat 4,58% pada tahun 2022, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2021 sebesar 2,66%. Selanjutnya ada rasio laba terhadap ekuitas. Perseroan pada tahun 2022 mencatat 8,27% lebih tinggi dibandingkan tahun 2021, yaitu 4,89%. Selanjutnya ada rasio laba terhadap pendapatan. Perseroan mencatat pada tahun 2022 34,2% lebih tinggi dibanding tahun 2021, yaitu 21,89%. Dan yang terakhir ada rasio liabilitas terhadap ekuitas. Perusahaan pada tahun 2022 mencatat rasio liabilitas terhadap ekuitas 0,81%, lebih rendah dibandingkan tahun 2021, yaitu 0,84%. Rasio keuangan PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk. Pada tahun 2022, perusahaan mencatat rasio lancar 302,58%, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 354,73%. Rasio laba terhadap jumlah aset sebesar 3,99% pada tahun 2022, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tahun 2021, yaitu 4,05%. Rasio laba terhadap ekuitas pada tahun 2022 4,34%, lebih rendah dibandingkan tahun 2021, yaitu 4,47%. Rasio kewajiban terhadap aset pada tahun 2022 sebesar 8,12%, lebih rendah dibandingkan rasio tahun 2021, yaitu sebesar 9,54%. Dan yang terakhir ada rasio kewajiban terhadap ekuitas sebesar 8,83%, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 10,55%. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis implementasi PSAK nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan. PSAK 1 pada PT Ken dan PT Gold, penyajian posisi keuangan. Penyajian posisi keuangan yang pertama telah sesuai dengan PSAK nomor 1 karena mereka telah menyediakan pos-pos laporan posisi keuangan, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Yang kedua, komponen penyajian laporan laba rugi. Pada PT Ken dan PT Gold mereka telah sesuai karena komponen pendapatan penghasilan terpisah dengan pendapatan beban lainnya. Kedua, perusahaan juga menyantumkan bagian laba pada laporan laba rugi komprehensif. Lalu yang ketiga yaitu penyajian laporan perubahan ekuitas pada PT Ken dan pada PT Gold telah sesuai karena kedua perusahaan telah mencantumkan saldo awal pada awal periode awal Januari dan akhir saldo tanggal 31 Desember. Lalu yang keempat, penyajian laporan arus kas pada PT Ken dan pada PT Gold sudah sesuai dengan PSAK nomor 1 karena telah melaporkan arus kas dari segala aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan arus kas yang masuk. Lalu yang terakhir, penyajian atas laporan keuangan pada PT Ken dan pada PT Gold juga telah sesuai, di mana mereka telah menyajikan catatan atas laporan keuangan pada
pada laporan analisis keuangan. Lalu yang kedua ada analisis implementasi PSAK, yaitu laporan arus kas. Pada PT Ken dan PT Gold, mereka melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas investasi, operasi, dan pendanaan. Lalu yang kedua yaitu mereka melakukan metode langsung, di mana ini sesuai dengan PSAK nomor 2. Ya, lalu selanjutnya yaitu analisis implementasi PSAK 14, di mana di analisis implementasi PSAK 14 terhadap persediaan. Pada implementasi PSAK 14 tentang persediaan ini, PT Ken maupun PT Gold, mereka tidak mengimplementasikan PSAK 14 karena kedua perusahaan ini bergerak pada bidang jasa, bukan bidang dagang. Oleh karena itu, dua perusahaan ini tidak melakukan terhadap PSAK 14. Analisis implementasi PSAK nomor 16 terhadap aset tetap. Pada PT Ken dan PT Gold ini mengakui pengakuan karena karena perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis di masa depan. Oleh karena itu, mereka telah sesuai dengan PSAK. Oleh karena itu, mereka telah sesuai mengakui aset dari biaya perolehan. Lalu ada pengukuran aset pengakuan. PT Ken dan PT Gold ini mengakui aset tetap sebagai besar biaya perolehan, di mana mereka telah sesuai dengan PSAK nomor 16. Lalu pengukuran setelah pengakuan. Mereka menggunakan metode garis lurus, di mana ini juga menggunakan metode depresiasi karena keuntungan atau kerugian yang timbul dimasukkan ke dalam laba rugi ketika aset tetap dihentikan pengakuannya. Lalu ada penghentian pengakuan, dihentikan pada saat pelepasan dan ketika tidak memiliki manfaat di masa ekonomis. Pada PT Ken dan PT Gold ini telah mengakui pada laporan keuangan mereka. Lalu terakhir ada pengungkapan. Pengungkapan ini pada PT Ken dan PT Gold mengungkapkan sesuai ketentuan, di mana mereka telah sesuai dengan PSAK nomor 16. Analisis implementasi PSAK nomor 19 aset terwujud. Pada PSAK 19, PT Ken ini mempunyai pengukuran, lalu pengakuan beban, pengakuan setelah pengukuran setelah pengakuan, penghentian dan pelepasan, lalu pengungkapan, di mana PT Ken ini telah mengakui adanya aset tak terwujud. Sedangkan pada PT Gold ini mereka tidak mengakui adanya aset tak berwujud. Lalu dampak PSAK terhadap perusahaan. PSAK nomor 1. PSAK 1 ini memerlukan penyajian informasi keuangan yang lengkap, jelas, dan akurat. Dengan menerapkan standar ini, perusahaan itu diharapkan dapat meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangannya. Hal ini juga memberikan kepercayaan kepada investor, kreditor, dan pihak terkait lainnya. Lalu ada PSAK nomor 2, yaitu penggunaan metode langsung. Dalam perusahaan, arus kas dapat memudahkan perbandingan dan analisis arus kas dari periode ke periode. Dengan mengungkapkan rinci mengenai arus kas, perubahan dapat melihat tren dan perubahan dalam aktivitas arus kas dapat mereka dari waktu ke waktu. Ini membantu dalam analisis kinerja keuangan, perancangan keuangan. Lalu dampak penerapan PSAK nomor 14 ini tidak kami tuliskan karena pada PT Ken dan pada PT Gold sendiri ini kami tidak melakukan analisis, di mana PT Ken dan PT Gold ini merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang jasa. Lalu selanjutnya ada PSAK 16. PSAK 16 ini mewajibkan perusahaan untuk mengakui aset tetap dengan biaya perolehan yang tepat, termasuk biaya tambahan yang terkait dengan pengadaan seperti biaya transportasi, dan instalasi. Hal ini dapat meningkatkan akurasi pelaporan keuangan perusahaan dengan menggambarkan nilai sebenarnya dari aset yang dimiliki. Lalu selanjutnya yaitu yang terakhir ada PSAK 19, di mana PSAK 19 ini menetapkan kinerja pengakuan aset tidak berwujud, termasuk persyaratan bahwa aset harus mempunyai manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diukur dengan diandalkan. Hal ini dapat berdampak pada perusahaan yang sebelumnya tidak mengakui aset tidak berwujud, sehingga perusahaan harus memiliki nilai dan mengakui aset-aset tersebut dalam laporan posisi keuangan mereka. Lalu selanjutnya ada ketaatan dalam regulasi pasar modal. Pada PT Kencana Energi Lestari Tbk menerbitkan laporan keuangan tahunan pada tanggal 29 Maret 2023. Sedangkan pada PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk menerbitkan laporan keuangan tahunan pada tanggal 30 Maret 2023, di mana ini akan jatuh tempo pada 31 Maret 2023. Laporan keuangan konsolidan PT Kencana Energi Lestari Tbk dan PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk dan entitas anak disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (SAK) yang mencakup pernyataan standar akuntansi di Indonesia (PSAK)
PSAK dan interpretasi standar akuntansi keuangan ISAK yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK-IAI dan Peraturan Nomor 8G7 tentang penyediaan dan pengungkapan laporan keuangan entimen atau perusahaan publik dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK. Kesimpulan, PT Kencana Energi Lestari Tbk dan PT Visi Telekomunikasi Tbk telah mengimplementasikan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan PSAK yang berlaku. Tetapi, ada beberapa bagian di mana kedua perusahaan belum sepenuhnya mengimplementasikan PSAK, di antaranya seperti pada PSAK 14 tentang persediaan. Hal ini dikarenakan perusahaan tidak melakukan sesuai dengan aktivitas tersebut. Oleh karena itu, ada beberapa akun yang tidak dapat diterapkan. Dengan demikian, secara keseluruhan PT Kencana Energi Lestari Tbk dan PT Visi Telekomunikasi Tbk telah mengimplementasikan dengan baik pada laporan keuangannya sesuai kebijakan yang telah diatur dalam PSAK. Yang terakhir ada tilikan. Berdasarkan analisis yang telah kami lakukan terhadap laporan keuangan PT Kencana Energi Lestari Tbk dan PT Visi Telekomunikasi Tbk terkait dengan kepatuhan perusahaan dalam menerapkan PSAK nomor 1, PSAK nomor 2, PSAK nomor 14, PSAK nomor 16, dan PSAK nomor 19 pada laporan keuangannya, maka manfaat yang kami peroleh adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui definisi, tujuan, ruang lingkup, dan substansi pada PSAK terkait serta minimum penyampaian yang harus dilaporkan di laporan keuangan. Yang kedua, mengetahui cara bagaimana pencatatan, pengakuan, pengukuran, pengungkapan suatu akun dalam laporan keuangan, serta cara pengimplementasian PSAK sudah sesuai atau belum. Dan yang terakhir adalah, kami dapat menyimpulkan kepatuhan PT Kencana Energi Lestari Tbk dan PT Visi Telekomunikasi Tbk dalam pengimplementasian kebijakan yang diatur dalam PSAK dalam penyajian laporan keuangan. Sekian yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.